nanti kita akan kembali ke studio. Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, baru aja usai beberapa menit yang lalu pertandingan FIFA Matchday. Indonesia menghadapi Bangladesh. Suka tidak suka, Indonesia harus bermain imbang 0-0 menghadapi Bangladesh. Sebelum kita bicara lebih jauh, menurut kalian bagaimana permainan timnas Indonesia? Dari sisi sistem, konsep, permainan, ide, bagaimana? Coba komen di kolom komentar. Nah, kalau kita bicara tentang ingin menang ya, kan kadang kita orientasi kita harus menang. Ya, hadapi aja tim-tim di bawah level jauh banget dari Indonesia seperti Timor Leste dan sejenisnya, teman-teman. Hadapi aja seperti itu. Tapi kan kita ingin melihat permainan dari timnas Indonesia dari sisi perkembangan, bagaimana bermain, bagaimana passing, bagaimana taktik yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Kan kita ingin melihat hal yang baik untuk timnas Indonesia. Nah, di pertandingan ini babak 1, babak kedua cenderung teman-teman, suka tidak suka harus kita bicara objektif, nggak usah kita puji terlalu tinggi banget ya, walaupun pasti ada yang komen lapangan jelek, belum kompak dan lain sebagainya ya. Walaupun belum kompak itu kita harus mengerti, tapi timnas senior loh ini nggak begitu menunjukkan sesuatu yang wah, walaupun di babak kedua sudah melakukan beberapa kali perubahan. Nah, dengan gaya permainan seperti ini, menurut kalian teman-teman, apakah Indonesia mampu menjadi macan Asia ataupun setidaknya menguasai Asia Tenggara terlebih dahulu, ataupun target kita yang kita ketahui di media-media masuk Piala Asia atau lolos Piala Dunia? Lagi komen di bawah, ini cukup menarik sih teman-teman. Oke, usai pertandingan ini, sebelum masuk kita jalannya pertandingan teman-teman, Sintayong masuk ke dalam lapangan, protes ke wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya situasi kenapa Sintayong melakukan protes karena tambahan waktu tidak tambahan waktu 5 menit. Nah, ini ditiup sebelum 5 menit. Ya, kelihatannya seperti itu ya teman-teman ya, tapi kita kan nggak tahu. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong yang melakukan protes sangat keras menurut aku teman-teman, ya walaupun pernah di Piala AFF tapi nggak terlalu agresif seperti ini menjadi gambaran kelihatan Sintayong pun ya dalam tanda petik ya teman-teman, gemes, gregetan melihat situasi pertandingan ini. Aku yakin kalian juga gregetan, dan aku baca juga beberapa komentar netizen baik itu di Twitter ataupun Instagram, kata-katanya nggak enak banget didengar, tapi harus kita tampung juga. Ada yang mengatakan timnas permainannya monoton, ada yang mengatakan timnas Indonesia permainannya butut. Bayangkan tuh kata-kata seperti itu ada, tapi ya gitulah dia kondisi yang terjadi. Oke, kita masuk ke jalannya pertandingan. Kalau kita lihat line up dari Indosiar, timnas Indonesia gunakan pola 4-3-3. Bangladesh pun 4-3-3 teman-teman. Tapi kalau kita lihat di dalam pertandingan, Indonesia menggunakan 4-2-3-1. Double pivot ada McClough dan Irianto. Lili Pali di belakang Rafli sebagai striker nomor 9. Kemudian di sektor kiri ada Sadil Ramdhani ataupun Irfan Jaya. Di kanan ada Sadil ya teman-teman. Jadi 4-2-3-1. Nah, problem yang pertama in the case teman-teman, double pivot kita Irianto ataupun Klok teman-teman bermain terlalu dalam tanpa ada sokongan support dari lini tengah, sehingga Indonesia pada akhirnya lambat untuk progresi bola ke depan atau mengambil dua inisiatif lainnya, bermain dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Satu lagi bermain dengan direct meletakkan bola ke belakang garis pertahanan dari Bangladesh. Itu dilakukan. Tanpa bola, Bangladesh gunakan pola 4-1-4-1. Bangladesh ini hanya mengikuti alur kemana arah bola yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Pun demikian, Indonesia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan apa? Kesalahan-kesalahan passing. Kesalahan-kesalahan dasar lah ya, yang harusnya nggak terjadi lagi di level senior teman-teman. Nah, terus dilakukan oleh Indonesia dan itu tidak mampu menjebol gawang dari Bangladesh. Walaupun ada beberapa peluang, tapi dari sisi ide, dari sisi permainan nggak kelihatan bahwa ini timnas yang akan mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Dan ada juga teman-teman yang berpikiran positif. Ini aku respect
tetap berpikiran positif. Salah satu komentar selesai babak satu usai teman-teman, permainan Indonesia dikatakan nggak maksimal, nggak bagus dan lain sebagainya disampaikan. Itu disimpan strateginya, nanti strategi dikeluarkan di kualifikasi Piala Asia. Nah, ini cukup menarik. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang tidak menjelek-jelekkan, aku apresiasi juga. Tapi kelihatan Sintayong juga beberapa kali gusar terhadap permainan timnas Indonesia dengan beberapa kali melakukan teriak-teriakan. Bukan hanya Sintayong, khususnya Irianto, Klok ketika mensirkulasikan bola sering tuh gini-gini karena. Dalam arti teman-teman untuk merapatkan jarak antar lini pemain Indonesia yang terlalu lebar. Dan Klok Irianto terus melakukan pergerakan. Dan aku apresiasi teman-teman Sadil Ramdhani yang beberapa kali melakukan trupas, baik itu di babak pertama meletakkan bola ke belakang garis pertahanan dari Bangladesh, di babak kedua pun dia melakukan hal demikian. Ya, aku apresiasi tetap. Kita nggak usah terlalu menjelek-jelekkan juga. Ini nggak menjelek-jelekkan sih ya, mengkritik apa yang terjadi memang di dalam lapangan. Kita bahas di dalam lapangan, bukan juga mengkritik. Kita membahas di dalam lapangan. Oke, itu babak pertama. Babak kedua, ini udah mulai ada perbaikan. Klok Irianto ketika melakukan progresi bola ke depan, teman-teman mensirkulasikan bola, udah ada yang bantu. Jadi nggak terlalu jaraknya, gapnya nggak terlalu jauh. Yang bantu Lili Vali udah mau turun ke bawah untuk sirkulasikan bola ke kiri, ke kanan. Sayangnya pemain-pemain Bangladesh 4-1-4-1 yang mereka mainkan bermain sangat disiplin, rapat, padu, padat, dan memiliki stamina yang bagus. Indonesia pun tetap mengekspos dari sektor kiri, dari sektor kanan, ataupun meletakkan bola ke belakang garis pertahanan dari Bangladesh. Itu pun bisa dieliminasi sebab adaptasi dari pemain Bangladesh untuk menutup ruang yang ada di belakang garis pertahanan dari Bangladesh itu maksimal pada pertandingan kali ini. Dan ya tetap keinginan dari Sintayong untuk memanfaatkan ruang yang ada di belakang garis pertahanan dari Bangladesh dengan permainan direct nggak maksimal juga. Kenapa nggak maksimal? Apa yang terjadi? Ya, passing. Ini sampai bebuih mungkin kita bicara tentang passing. Ya, kenyataan seperti itu. Nah, ya tetap sekali lagi teman-teman, kita dukung timnas Indonesia bagaimanapun itu. Tapi setidaknya kita kan berharap timnas Indonesia bermain baik lah teman-teman, untuk bisa menunjukkan bahwa timnas Indonesia akan mampu berbuat banyak di level kualifikasi Piala Asia. Kemudian ada dimasukkan pergantian Marcelino, Ferdinand, itu salah satu pergantian yang sangat baik untuk bisa membuat kreasi dalam menciptakan peluang. Kita lihat dari susunan pemain, di belakang Nadio, kemudian di kanan ada Asnawi bermain sedikit menahan diri teman-teman ya, dan efeknya dia cedera, diganti oleh Koko ya teman-teman ya. Dan dia pun tidak maksimal dari sisi permainan. Oke, nggak maksimal dari sisi permainan. Sering telat ataupun speed yang nggak maksimal. Rido, Arianto, Arhan luar biasa teman-teman, fighting spiritnya. Kemudian Lili Pali, so-so lah ya. Kemudian Irianto, Klok, udah berusaha dia untuk melakukan progresi bola ke depan. Memang sulit. Irfan Jaya oke lah, walaupun sedikit terlalu skill individu. Kemudian Sadil Rapli di babak kedua ada Dimas Derajat yang so-so oke untuk debut ya teman-teman. Oke, kesimpulannya apa? Sekali lagi seperti di awal video, kalau misalnya kita ingin berbicara lebih jauh di level Asia ataupun Piala Dunia, enggak. Dengan cara permainan ini enggak banget. Akan sulit teman-teman. Ya, kita lihat aja lah Vietnam kalahkannya Afghanistan. Ya, ini harus hati-hati, warning teman-teman untuk timnas Indonesia. Nah, terus ini kan situasi timnas Indonesia masih uji coba. Kita harapkan ke depannya timnas Indonesia mampu memiliki chemistry yang lebih baik, mampu memiliki pemahaman terhadap pertandingan yang lebih baik teman-teman. Karena ada beberapa hal yang menarik di pertandingan ini yang aku ingat apa yang disampaikan oleh Firlo ataupun komentator ini tadi juga teman-teman. Bung Kusna ini mengatakan kalau ada area atau ruang untuk passing yang mudah, ngapain yang sulit kita jangkau? Nah, itu ada beberapa kali dilakukan oleh pemain Indonesia. Seharusnya bisa passing ke depan, ada ruang, tapi passing jauh dilakukan dan akurasinya nggak akurat. Itu disampaikan. Nah, Andrea Firlo kalau nggak salah teman-teman, kaki itu sebagai alat. Kita tuh main bola pakai otak.
Nah, otak kita inilah mengendalikan. Nah, otak kita ini kan terkait tentang kecerdasan lagi. Ini penting untuk kita memainkan sepak bola. Itu kutipan dari Andrea Pirlo. Kalau nggak salah seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya salah, ralat komen di bawah. Oke, kita lihatlah bagaimana timnas Indonesia tampil nanti di kualifikasi Piala Asia. Dan gimana menurut kalian? Ya mungkin salah satu untuk bisa tampil di Piala Asia dengan menjadi tuan rumah Piala Asia bisa menjadi alternatif ya teman-teman ya untuk bisa lolos tuan rumah Piala Asia. Sebentar, kita lihat. Tadi ada beritanya. Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2023, ini kata Ketum PSSI. Ya, disampaikan, kita lihatlah nanti bagaimana situasinya karena belum dilakukan rapat. Intinya seperti itulah poinnya, bagaimana situasi menurut kalian nanti di kualifikasi Piala Asia, komen di bawah. Dan satu lagi, menurut kalian Sintayong marah-marahnya gimana? Komen juga. Bye.